Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel kami HMJM FEB UNED. Bersama saya Fausta Kurnia Muhammad sebagai brand ambassador, dan kali ini kami kedatangan tamu, yaitu seorang general manager atau manajer umum dari Aston Jember. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit pengalaman Bapak atau histori kenapa bisa jadi general manager. Baik, terima kasih Mas Wafa dan juga kawan-kawan HMJM ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Jember. Luar biasa nih teman-teman, sampai membuat sebuah podcast seperti ini ya. Itu untuk bisa bahkan mencari narasumber bukan hanya dari akademisi, tapi juga dari praktisi begitu ya. Baik, perkenalkan saya Wahyu Ari Saputro, General Manager Aston Jember Hotel and Conference Center. Alhamdulillah saya diamanahi oleh owning company di Jember ini untuk mengelola Aston Jember Hotel and Conference Center gitu ya. Kalau berbicara mengenai karir, sebagian besar orang pasti memulainya dari bawah begitu ya. Kalau saya alhamdulillah tidak dari bawah-bawah sekali begitu. Karena bisa dibilang saya memulai karir di hotel sebagai seorang sales begitu, seorang sales eksekutif di salah satu hotel bintang 5 di Solo begitu. Terus kemudian singkatnya saya berpindah dari satu hotel ke hotel lain. Salah satu tujuannya jujur saja untuk mempercepat karir begitu ya, tapi dengan berbagai macam catatan. Mungkin kita bisa diskusikan nanti ya. Akhirnya dari Solo saya ke Samarinda, terus kemudian sempat saya di Bogor, terus kemudian saya berkeliling di Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang beberapa kali, sehingga sampai saya diamanahi menjadi general manager di salah satu hotel di Jogja. Terus kemudian setelah dari Jogja 2 tahun kurang lebih, itu saya diamanahi untuk manage 2 hotel di Bojonegoro, dan juga sampai saat ini alhamdulillah bisa dipercaya untuk menjadi general manager di Aston Jember Hotel and Conference Center begitu. Jadi singkat ceritanya adalah seperti itu. Nanti detailnya kita bahas ya. Baik. Begitu. Oke, jadi kita sudah mendengarkan dari latar belakang Bapak Wahyu. Jadi bagaimana biar bisa kita membangun personal branding ini seperti Bapak Wahyu ini? Cara, kan kita sebagai mahasiswa ini kan sebagai calon pemimpin gitu, kan pastinya pengen membangun citra yang baik dan mencari tahu keunikan kita itu kayak gimana gitu. Iya. Mungkin bisa. Personal branding sebetulnya itu sudah akan dinilai atau kita akan sudah dikenal orang itu mulai dari kita kecil gitu ya. Personal branding itu tumbuh dari sana. Personal branding itu adalah bisa dibilang sebuah karakter ya, tadi bisa dibilang disebut ya. Kalau saya boleh sedikit membahas mengenai budaya, karakter yang sehingga menjadi budaya, yang mana di dalamnya itu salah satunya adalah bisa jadi personal branding kita nih gitu. Itu dimulai dari kita menyebut kebiasaan gitu ya, kebiasaan kita tuh apa. Terus kemudian dari satu kebiasaan itu akhirnya menjadi sebuah habit gitu ya. Nah, dari habit ini jadilah itu sebuah karakter. Itulah yang dikenal di kita, karakter. Setelah itu, setelah karakter benar-benar mengakar betul sehingga itu jadi budaya gitu. Nah, budaya ini bisa dibilang secara otomatis mengenal Indonesia, branding image-nya apa sih gitu ya. Indonesia itu dikenal rakyatnya itu atau warganya itu ramah begitu. Karena memang kebiasaan orang kita selalu
selalu bisa dibilang ya ramah gitu ya kepada semua orang gitu ya, baik itu orang yang sudah kita kenal maupun yang baru kita kenal. Kebiasaan jadi habit jadi karakter, kemudian karakter jadi budaya. Makanya Indonesia dikenal warganya itu ramah-ramah begitu. Sama halnya dengan pribadi kita. Contoh, kita punya kebiasaan bangun pagi. Semalam apapun kita istirahat atau tidur, kita biasa bangun pagi subuh gitu ya. Terus kemudian datang, kalau teman-teman masih kuliah pagi itu kita pasti datang, nggak pernah telat gitu ya. Kita selalu datang pagi gitu. Kuliah jam 7, setengah 7 kita udah datang. Itu kebiasaan. Kemudian jadi habit, karena kita udah terbiasa dengan itu, makanya itu jadi habit gitu ya. Nah, setelah itu jadi habit, itu akan jadi karakter kita. Mas Fafa nih datang selalu jam setengah 7 gitu. Orang akan mengenal Mas Fafa itu orangnya, Fa, sampean rajin betul ya setengah 7 gitu. Menjadi morning person gitu. Iya deh ya, morning person itu tadi ya sebutannya sekarang ya gitu ya. Jadi itu menjadi personal brandingnya Mas Fafa gitu. Dan juga teman-teman yang memang secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa ini saya gitu. Inilah Mas Fafa, yang mana setiap kali ada kegiatan pagi, udahlah pasti Fafa ini pasti akan datang awal kok, nggak mungkin dah. Kenapa? Kok bisa bilang gitu? Dia punya habit, dia punya kebiasaan, karakternya dia emang bangun pagi gitu. Nah, itu salah satu personal branding, sederhananya seperti itu gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau membuat satu personal branding gitu ya, itu sudah secara tidak kita sadari sudah dimulai dari saat kita kecil gitu sebetulnya itu. Nah, apakah terlambat gitu ya untuk membuat personal branding gitu? Nah, menurut Mas Fafa, kira-kira apakah terlambat sih gitu untuk kita bikin personal branding mulai saat ini gitu? Kalau menurut saya sendiri sih tidak ada tidak kata terlambat sih untuk membangun personal branding. Karena mungkin yang awalnya kita tidak tepat waktu, tidak disiplin, mungkin kita bisa ubah itu dengan mencoba hal-hal yang baru, yang positif gitu. Jadi misalnya membuat rundown acara atau rundown kegiatan yang dimana menempatkan waktu yang bisa jadi efektif gitu. Ya, setuju. Salah satunya seperti itu. Memang kita tidak pernah terlambat ya untuk belajar atau berkarya gitu ya, membuat sesuatu, apalagi ini berkaitan dengan karakter diri kita yang akan kita bawa nanti sampai dalam dunia pekerjaan, tentunya kan begitu. Nah, kalau dibilang let's say nih, gimana sih caranya mengidentifikasi nilai-nilai, kita tahu nih kita bisa membuat branding image kita itu seperti ini gitu. Nah, sebetulnya itu bukan, kita tidak harus selalu mengidentifikasi, tapi kita bisa menciptakan, kita bisa membuat personal branding itu gitu. Seperti yang disampaikan Mas Fafa tadi, pada saat kita punya kebiasaan dulu waktu sekolah SMP atau SMA gitu ya, yang mana kita susah bangun gitu. Tadi kita ceritakan mengenai bangun pagi gitu ya. Saat kuliah kita rubah itu, kita rubah kebiasaan-kebiasaan itu gitu ya. Kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang dulunya bisa dibilang bukan sesuatu hal yang baik. Sekarang kita berubah ke hal yang lebih baik. Salah satu contoh sederhananya itu tadi, bangun pagi gitu ya. Hal-hal seperti itu masih bisa kita ciptakan gitu. Tergantung bagaimana kita memulai atau memotivasi diri gitu. Pasti ada tujuan, ya, pasti ada tujuan atau target yang ingin kita capai. Tanpa target, tentunya kita nggak akan punya tujuan. Kita pun tidak akan pernah punya planning yang matang, gitu. Itu salah satu kunci bisa berhasil gitu ya. Salah satunya adalah setiap kita ingin mencapai sesuatu,
tentukan target itu. Contohnya, saya mau beli atau saya punya keinginan membeli sebuah supercar gitu ya, supercar. Let's say saya mau beli Lambo nih, saya mau beli Lamborghini gitu, atau mau beli apa sih yang mewah, McLaren gitu ya. Paling tidak kita udah menempatkan target itu. Kita tahu harganya berapa, kita tahu kemampuan mobil itu seperti apa. Jadi kita pun akan mencoba untuk bagaimana caranya kita bisa punya kemampuan untuk bisa membeli Lambo gitu ya, Lamborghini itu ya. Let's say kita bener-bener yang bekerja gitu ya. Plan kita adalah mendapatkan Lamborghini. Kita akan punya rencana gitu ya. Kita punya rencana. Saya akan menabung setiap bulannya adalah sekian USD gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menabung gitu ya? Saya harus punya penghasilan sekian minimal. Gimana caranya saya punya penghasilan minimal sekian itu gitu? Ya saya harus cari kerja gitu, atau saya harus menghasilkan uang itu dengan cara apa? Dengan cara saya kerja mungkin, dengan cara anak-anak muda sekarang tuh luar biasa ketika mencoba trading gitu ya. Tidak semua orang berani mencoba untuk itu gitu ya. Nah, cara-cara itu akhirnya bisa digunakan untuk memiliki tabungan yang bisa untuk membeli gitu ya. Sembari in paralel kita juga mencari tahu kemampuan dari mobil Lamborghini ini seperti apa gitu ya. Sehingga pada saat kita udah beli, kita tahu cara mengendarainya gitu kasarnya. Kita tahu mesinnya itu seperti apa. Jadi in paralel kita juga harus tahu bagaimana mobil Lamborghini ini beroperasi gitu, sehingga kita bisa mengendalikannya kan gitu. Nah, target adalah sesuatu hal yang harus kita punya ketika memang kita mau sukses begitu, salah satunya ya gitu. Gitu Mas Alfa. Oh baik sih Om. Kan tadi Om membahas tentang bikin seperti planning seperti itu. Betul. Kan kemudian itu pasti image kita di sosial media nih kan banyak macam ya. Jadi kayak tentang lifestyle, tentang tentang kehidupan, gaya hidup lah. Betul. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita itu mungkin sebagai mahasiswa ya Om, membangun karakter di Instagram Om, biar image kita tuh dicitra baik, memiliki citra yang baik, terus memiliki image yang dimana dikenal orang itu yang baik-baik gitu. Meskipun misalnya nih, contoh kita main sosial media kan, banyak sekali kayak tentang gaya hidup yang anggap aja kayak yang mewah-mewah, dan ternyata pada saat kita ketemu itu orangnya ternyata nggak seperti itu juga gitu. Bagaimana kita bisa mengontrol sosial media kita supaya personal branding kita ini dinilai tetap diri kita sendiri gitu, tidak sesuai dengan yang di sosial medianya gitu. Oke, sosial media ini bisa dibilang sebuah alat yang saat ini dipergunakan oleh kawan-kawan khususnya sales and marketing ya, itu luar biasa dahsyat untuk impact-nya gitu ya. Nah, bukan hanya untuk jualan produk, tapi ini berfungsi juga untuk menjual diri kita dalam konteks yang positif ya, bukan dalam konteks yang negatif gitu ya. Nah, perlu kita tahu bahwa sosial media ini dikonsumsi oleh semua orang, as long as nggak private sih ya. Nah, dan circle kita kalaupun itu private, kan begitu ya, circle kita kalaupun itu private, yang which is kita sudah menentukan dan kita sudah membuat koridor siapa sih kawan-kawan kita gitu ya, siapa sih yang ada dalam lingkungan kita, siapa sih yang ada dalam situs lagi semacam ekosistem gitu ya, ekosistem yang kita punya. Nah, hal ini
sangat dimanfaatkan oleh, kita sekarang nyebutnya siapa sih, netizen ya, dalam mencari tahu bagaimana atau seperti apa produk atau siapa dan bagaimana karakter seseorang gitu ya melalui sosial media. Orang yang suka flexing, oh nih orang nih namanya, jangan-jangan kaya nih gitu ya, nih orang kaya betul nih gitu. Setiap bulannya dia ke luar negeri gitu ya. Setiap minggu ganti tas baru, ganti mobil gitu, setiap berapa lama sekali gitu ya. Nah, saya pikir satu hal yang tadi sebetulnya Mas Fafa sudah sampaikan, menjadi diri sendiri, gitu ya, menjadi diri sendiri. Tidak semua orang itu berpikiran positif, gitu ya. Ada satu kisah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, antara keledai, putra, dan juga seorang ayahnya gitu ya. Yang mana keledai itu ingin dijual ke pasar gitu ya. Ajaklah si ayah ini, ayah ini mengajak anaknya untuk menjual keledai ini ke pasar. Nah, dalam perjalanan keledai ini itu dinaiki oleh sang anak, gitu ya. Ketika ketemu di jalan sama seseorang itu menyampaikan bahwa kok nggak kasihan sama bapaknya ya? Bapaknya dibiarkan berjalan kaki padahal udah sepuh, sedangkan anaknya naik keledai, gitu. Terus akhirnya mereka berdua memutuskan untuk naik ke keledai itu, gitu. Mereka berdua naik ke keledai itu. Nah, kemudian orang lewat di depan orang, dan orang itu menyampaikan begini, gak kasihan ya sama keledainya gitu ya. Ini keledainya dinaikin oleh 2 orang dan cukup berat gitu. Bapak dan anak itu juga mendengar hal seperti itu dan menyikapinya dengan oke. Akhirnya mereka berdua turun dari keledai itu, gitu ya. Kemudian ada ketemu orang lagi, Pak. Orang itu menyampaikan begini, ini bapak sama anak gimana sih punya keledai tapi nggak dinaikin gitu. Bapak sama anak itu bingung pada akhirnya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini, Pak? Tidak semua orang punya perspektif yang sama, ya. Tidak semua orang punya perspektif yang sama dalam melihat satu kegiatan atau satu barang. Bahkan kita melihat angka 6 dan 9 ketika kita berseberangan nih dengan, kita ada hadapan begini, akan ada angka 6 di depan saya, tapi di Mas Fafa angka 6 saya, menurut Mas Fafa angka 9. Beda perspektif, gitu. Sama halnya sosial media. Apa yang terlihat di sosial media tidak selamanya benar dan belum tentu juga bohong, gitu ya. Nah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Satu hal yang terpenting adalah kita tetap menjadi diri kita sendiri. Apapun perspektif orang lain, tetap berpikirlah positif dan melakukan hal-hal yang positif. Apapun perspektif orang lain, kita tidak berhak untuk menilai mereka atau menghakimi mereka. Apa yang bukan menjadi urusan kita, jangan ikut terlibat. Ketika memang kita tidak diminta atau tidak disambut untuk itu. Gitu. Jadi saya pikir pengalaman bapak, anak, dan keledai itu bisa menjadi pengalaman berharga untuk kita semua ya. Apa yang kita lakukan menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain itu baik. Gitu. Tapi selama memang nawa itu kita baik, insya Allah kita pasti akan selalu dapat kemudahan dari situ. Itu Mas Alfa. Bahas tadi tentang yang sosial media tadi, kan biasanya juga di dunia kerja itu diminta untuk sosial media kita tuh seperti apa gitu. Iya, betul. Terus yang dimana kan pastinya kita menjelaskan gitu saat interview itu dari sisi positif hingga ke negatif gitu. Bagaimana sih caranya kita sebagai yang di interview ini agar
tidak malu untuk mengungkapkan sisi negatifnya kita gitu. Maksudnya meskipun kita mungkin orangnya tidak disiplin atau gimana, mungkin saat di dunia kerja kita bisa ubah itu gitu. Kan jadi image kita yang awalnya dulu buruk atau bisa dibilang tidak begitu baik, caranya mengubah menjadi positif itu bagaimana gitu di sosial media yang kayak gitu. Oke. Kalau di sosial media kita mengenal yang namanya jejak digital ya. Iya, gitu. digital. Orang mengenal kita. Oke. Dulu yang namanya Wahyu nih suka minum-minum di sosial media karena suka ke tempat dugem gitu ya. Suka karaoke gitu. Suka ke tempat-tempat yang memang panti pijat gitu contohnya. Panti pijat nggak mungkin lah di sosial media ya. Jadi, nah pada saat kita ngomong mengenai jejak digital, yang mana ketika sudah pernah terupload, bagaimanapun caranya pasti itu akan nongol gitu ya, entah gimana pun caranya ya. Netizen ini luar biasa memang kadang. Jadi momen saat itulah kita merasa bahwa kita melakukan sesuatu hal yang buruk gitu ya. Iya. Masa lalu saya seperti itu gitu. Tapi seperti yang kita tadi sempat bahas di awal ya, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Selalu menjadi diri kita sendiri itu yang utama, Mas Wafa, gitu ya. Ketika memang kita berkeinginan untuk bekerja atau membuat sebuah bisnis gitu ya, membuat sebuah usaha. Nah, kalaupun memang kita mau mentargetkan nih, saya ingin menjadi seorang pegawai, let's say manajemen ya, Bank Indonesia gitu, let's say ya, yang mana BUMN pasti punya standar yang cukup tinggi gitu ya. Mas Wafa, apakah Mas Wafa tidak mempersiapkan itu dari awal? Pastinya kan mempersiapkan diri. Pasti kan ya. Bahkan sebelum kuliah, bahkan sebelum mengambil jurusan manajemen gitu, pasti Mas Wafa sudah menentukan, oke, kedepannya saya punya cita-cita untuk bekerja di bidang ini. Dari situlah Mas Wafa akan melakukan semua upaya demi terwujudnya cita-cita jenengan, kan begitu. Nah, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ada jejak digital itu nggak bisa kita rubah. Namun apa yang kita sadari bahwa kita punya target itu dan kita akan melakukan segala macam upaya untuk mencapai target itu, itulah yang harus kita fokuskan. Sosial media sekali lagi tergantung perspektif orang, gitu ya. Dan saat itu adalah saat dimana kita menceritakan semua apa adanya. Buat saya, pengalaman saya sederhananya adalah saya punya modal untuk bekerja itu adalah jujur, Mas Wafa. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini saya bisa berada di posisi ini karena bermodalkan itu, gitu. Jadi bisa dibilang kuliah itu untuk mendapatkan ilmu secara teori ya. Selama memang itu bukan ilmu terapan gitu ya, yang skillful gitu ya, macam teknik gitu ya, yang mana ada arsitek, macam kedokteran gitu ya, itu terapan gitu ya. Jangan sampai salah nyuntik orang kan gitu. Nah, tapi hal yang paling penting dari kesemuanya adalah yang harus diikuti ya. Bukan hanya secara teori kita paham mengenai ilmu itu, namun juga bagaimana kita menjalin sebuah relasi. Menjalin sebuah relasi seperti yang kawan-kawan HMJM ya, yang lakukan sekarang. Teman-teman secara tidak sadar, secara tidak langsung itu menjalin relasi. Mas Wafa dengan pengurus HMJM yang lain mempunyai ikatan secara tidak langsung. Yang awalnya nggak kenal jadi kenal gitu ya. Dan kita tidak pernah tahu kawan-kawan kita ini akan jadi siapa ke depannya.
siapa tahu orang yang jadi presiden gitu ya. Amin. Amin. Gitu. Nah, karena itu yang saya rasakan gitu. Saya tumbuh berkembang dari keluarga yang sederhana dengan filosofi Jawa, gitu ya. Orang tua yang mengajarkan saya ketika kita di satu bidang, tekuni bidang itu. Kemudian modal kita hanya 5. Wahyu modal kita hanya 5 nih. Apa aja? Jujur, selalu ingat sama Allah. Udah. Ya kan itu. Ya itu aja modal kita gitu. Jangan selalu ingat sama Allah ya tentunya sholat lah ya, sholat ya apapun ibadahnya lah gitu ya. Tapi nawa itu kita selalu baik gitu. 4, jujur, ingat ke Allah. Dah. Gitu. Nah, kemudian kawan gitu ya. Relasi ini saya bisa bekerja itu pun karena satu relasi gitu ya. Satu relasi yang mana saya di momen saya menilai di momen saya ada di bawah yang pada akhirnya saya harus meminta tolong kepada seorang kawan untuk bisa bekerja gitu ya. Ya dimudahkan dan dilancarkan segala sesuatunya sehingga saya mulai kembali naik begitu, kembali naik gitu. Dari yang benar-benar saya terpuruk di bawah sampai akhirnya saya harus mendaki dari bawah itu, bahkan dari minus gitu ya, sampai di posisi sekarang ini. Itu pun karena kawan gitu. Itu pun karena relasi. Kalau kita hanya mengandalkan akademisi, nilai kita yang bagus nih, kita cum laude gitu ya, tapi kita tidak punya relasi yang baik gitu ya, kita tidak punya bukan berarti nepotisme ya. Kita membangun sebuah relasi itu paling tidak untuk mempermudah gitu. Contohnya adalah, oh di sana ada lowongan yuk gitu. Paling tidak kita dapat informasi itu dari kawan gitu. Bukan, sekarang ada sosial media lebih gampang. Kalau zaman dulu kita benar-benar nggak dapat relasi di satu bidang yang kita tekuni, akan agak susah mendapat informasi gitu. Informasi sekarang ini sangat luar biasa gampang. Zaman dulu kita nyari lowongan pekerjaan di koran. Gitu. Di koran. Zaman dulu itu mungkin Google nggak setenar ini. Dulu ada Yahoo, dulu ada yang lain gitu ya. Kaskus gitu ya. Nah cuman sekarang ini informasi luar biasa. Nah jaringan atau relasi inilah yang harus kita bentuk. Jaringan ini yang harus kita bentuk. Ekosistem ini yang harus kita bentuk. Kita mau jadi pengusaha, kita mau jadi entrepreneur tadi ya, pengusaha, atau kita mau jadi tadi contohnya apa, pegawai bank BI. Gitu. Circle kita harus bentuk seperti itu gitu. Siapa sih? Saya mau circle kita itu pengusaha. Gitu. Secara tidak langsung mindset kita akan mengikuti mereka gitu. Secara tidak langsung, secara tidak sadar gitu. Kebiasaan mereka berpikir, kebiasaan mereka menyikapi sebuah permasalahan. Kita akan terbawa oleh mereka. Ya, jadi intinya dimanapun golongan kita berada, dimanapun kita, gitu ya, berada dalam golongan itu ya, kita termasuk dalam golongannya gitu kasarnya. Ya golongan pengusaha, insya Allah kita jadi pengusaha. Fafa sekarang ini bergaul dengan teman-teman himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Ya pemikirannya tentunya akan sefrekuensi gitu ya. Yang mana bukan hanya, kalau saya dulu nyebutnya kupu-kupu ya, kuliah ulang gitu ya. Tapi teman-teman diajari untuk bagaimana cara berpikir, menyikapi setiap isu yang ada di kampus, khususnya jurusan manajemen. Kemudian bagaimana cara berorganisasi dan komunikasi dengan orang-orang atau dengan teman-teman gitu. Tidak semua orang punya kesempatan itu, Fafa. Itu Pak. Baik. Jadi teman-teman di sini ada 5 poin penting ya tadi. Jujur, yang terakhir ingat sama Allah. Ya. Berarti kita itu. Berarti kita gapleh gitu sebagai mahasiswa. Gaul tapi soleh. Oh iya benar. Seperti itu. Bisa aja lu Pak.
Mungkin ada pepatah gitu buat teman-teman semua yang nonton di sini sebagai akhir dari pembahasan ini gitu. Satu hal yang selalu saya terapkan hingga sekarang ini begitu ya. Iya. Beberapa hal yang saya lakukan, beberapa hal yang sederhana begitu ya. Yang pertama, selalu menyapa dan tersenyum gitu ya. Selalu menyapa dan tersenyum gitu. Apapun yang kita hadapi di belakang gitu ya, selalu menyapa dan tersenyum. Karena kita berkaitan sama personal branding ya, selalu menyapa dan tersenyum. Yang kedua, selalu sampaikan terima kasih ketika kita sudah mendapatkan bantuan gitu ya. Apapun bentuknya gitu ya. Duit apalagi gitu Iya, saya berterima kasih saya. Duit apalagi gitu kan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk selalu meminta maaf kalau memang kita salah. Even though kita nggak salah gitu kasarnya ya. Even though kita nggak salah, sampaikan permintaan maaf gitu ya. Kemudian hal yang sangat kadang dilupakan orang gitu ya, ketika kita meminta bantuan, meminta tolong, selalu awali dengan kata tolong gitu. Hal-hal sesederhana itu yang akan membuat kita dikenal orang yang positif gitu ya. Itu sederhana, selalu tersenyum, sampaikan terima kasih kepada setiap bantuan yang udah diberikan, sampaikan maaf ketika memang kita salah, even though bahkan ketika kita dalam perselisihan dan kita tidak salah. Hindari juga debat kusir gitu ya, debat yang kita tidak akan pernah bisa menangkan, atau debat yang hasilnya pun sebetulnya sebetulnya kita tahu alasannya apa, mending kita tinggalkan hal itu. Jangan pernah ucapkan kata tolong ketika memang kita meminta gitu, bantuan gitu. Nah, dari kesemuanya itu satu hal yang cukup sulit dilakukan. Apa itu? Satu kata, istiqomah. Oh iya. Konsistensi. Ya, sholat nggak konsisten percuma. Gitu kan. Sedekah nggak konsisten ya nggak apa-apa sih. Ya, kadang kita nggak selalu di atas gitu kan ya. Tapi at least nawa itu kita itu yang paling utama. Konsisten bangun pagi gitu ya. Itu. Terus kemudian konsisten untuk melakukan hal-hal yang keempat tadi ya. Tersenyum, terima kasih, mohon maaf, minta tolong, please, would you help me, please, atau apapun itu, gitu. Jadi hal-hal sesederhana itu yang akan membuat personal branding kita itu jadi orang yang dikenal adalah orang yang positif, gitu ya, bukan sebaliknya. Simple things, but it works. Itu Mas Safa. Ya, ini merupakan pembahasan yang menarik bagi kita sebagai mahasiswa. Mungkin sekian. Terima kasih Om. Terima kasih Mas Safa dan juga kawan-kawan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Jember UNEDS. Semoga bisa sukses ya untuk panjenengan semuanya. Yang pasti lakukan hal-hal sederhana itu tadi ya. Harapannya personal branding teman-teman akan baik atau bagus dimanapun teman-teman berada. Itu. Baik. Terima kasih Mas Safa. Terima kasih teman-teman semuanya. Bila ada tutur kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Jadi terima kasih Om. Terima kasih Mas Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.